salah satu buku bestseller deh terkait keuangan di tahun ini. Saya sendiri beli buku ini tuh akhir tahun lalu, ya, Desember kalau saya nggak salah, Desember tahun lalu. Itu udah hampir setahun. Dan saya belinya yang versi internasional, jadi memang yang bahasa Inggris. Salah satu alasannya kenapa? Karena saya ngerasa kalau membaca buku tuh lebih baik membaca versi aslinya atau bahasa aslinya, karena ketika diterjemahkan itu banyak sekali makna-makna yang tertinggal, karena banyak sekali kata-kata yang nggak bisa diterjemahkan secara langsung dalam satu kata lainnya. Jadi kan kalau misalkan kita menerjemahkan buku itu selalu dibatasi dengan misalkan satu kata diterjemahkan menjadi satu kata, padahal nggak bisa. Nah, itulah tujuan saya tujuan Syariah Saham itu ngebikin program seperti ini. Jadi yang kita bedah adalah buku-buku internasional dengan bahasa Inggris yang nanti akan saya coba bawakan teks dan konteksnya itu dalam ranah transaksi di pasar modal syariah di Indonesia, gitu ya. Dari kurang lebih demikian. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Morgan Housel. Saya sendiri nggak tahu siapa. Tapi memang dari reviewnya Wall Street Journal itu memang salah satu buku yang terbaik ya untuk menjelaskan terkait keuangan. Dan saya akui juga demikian. Bahasanya nggak berat, nggak terlalu banyak kata-kata teknis yang membuat bingung. Dan itu juga yang membuat, dan dia cukup straight to the point. Jadi dia menjelaskan ada beberapa poin terkait pola pikir keuangan yang juga mempengaruhi psikologis kita dalam keuangan, yang mesti kita jawab atau pahami terlebih dahulu sebelum masuk ke transaksi keuangan. Itu baik itu transaksi keuangan berupa investasi, berupa pengeluaran. Nah, itu tuh harus pahami dulu. Yuk kita masuk ya. Jadi buku ini yang versi bahasa Inggrisnya itu ada berapa halaman? Ada 240 halaman. 240 halaman dan saya bacanya juga nyicil sih. Dan sepertinya bukunya sendiri nggak mengharuskan kita untuk baca ngurut dari bab 1 chapter 1 sampai chapter sekian, nggak harus. Jadi yang mana kita rasa sesuai di daftar isinya, chapternya kita bisa langsung ke chapter tersebut tanpa kebingungan dengan chapter-chapter sebelumnya. Jadi sangat-sangat independen dari satu chapter ke chapter lain. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas chapter awal aja. Chapter awal, chapter 1, chapter 2. Nah, di chapter 1, ini menarik ya. Jadi kenapa saya angkat buku ini pertama? Karena buku ini paling populer. Salah satu paling populer. Saya rasa beberapa teman-teman udah banyak baca juga ya. Jadi silakan tulis di komen kalau udah pernah baca dan pengalamannya baca bagaimana. Saya nggak baca yang versi bahasa Indonesia karena kayaknya di chapter 1 itu sangat konteksnya dieratkan dengan karena si penulis dari Amerika sepertinya. Jadi dengan konteks pasar modal Amerika. Jadi saya nggak tahu apakah bisa relate nggak tuh dalam bahasa Indonesia diterjemahkan untuk ngebahas kondisi di Amerika. Nah, maka dari itu saya angkat buku ini karena saya pengen bawa itu ke konteks kita. Karena rasanya kalau ngomongin Amerika tuh terlalu jauh. Sedangkan value-nya atau pesannya itu sangat-sangat bagus. Jadi chapter 1 judulnya No One is Crazy. Nah, ini No One is Crazy. Jadi terjemahan langsungnya adalah tidak ada orang yang gila. Nah, ceritanya di chapter 1 ini dia pengen menjelaskan bahwasanya perilaku seseorang terkait keuangan itu sangatlah kontekstual, sangatlah personal. Jadi apa yang kita pikir itu tindakan yang ngaco, gitu misalkan ya. Tindakan yang ngaco, misalkan orang tersebut beli saham A atau orang tersebut beli barang B gitu. Yang kita pikir itu ngaco, yang kita pikir itu nggak masuk akal, bagi orang tersebut mungkin nggak demikian adanya. Bagi orang tersebut mungkin wajar-wajar aja. Nah, subjektivitas inilah yang dibahas pada chapter 1 di buku Psychology of Money ini. Bahwasanya tiap orang itu punya dasar tersendiri untuk memutuskan sesuatu termasuk keputusan keuangannya. Nah, dibahas di situ bahwasanya apa yang kita alami, tiap personal, tiap individu mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Itu pertama. Dan yang kedua adalah pengalaman kita itu cenderung membuat
atau menjadi latar belakang keputusan kita selanjutnya. Jadi kalau misalkan saya mengalami suatu hal di masa lalu, itu akan menyebabkan atau menjadi latar belakang kenapa saya akan memutuskan di masa depan. Dan begitu juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman sebelumnya mengalami suatu hal, itu akan menjadi salah satu faktor yang menentukan apa tindakan teman-teman di masa depan. Nah, kita coba bawa konteks ini, bawa pesan ini dalam lingkup transaksi di pasar modal syariah. Contohnya begini. Kebayang nggak di sekitaran tahun 2008, saya nggak tahu nih, sepertinya kayaknya cukup beragam ya teman-teman syariah saham generasinya. Mungkin generasi sekarang itu tidak mengalami kejadian di tahun 2008, 2007, 2008, di mana terjadi submortgage krisis subprime mortgage di Amerika yang menyebabkan terjadinya krisis, bisa dibilang krisis keuangan di Amerika sana, yang menyebabkan salah satu bank besar di Amerika itu jatuh, runtuh karena peristiwa ini. Atau mungkin yang paling segar di ingatan kita adalah kejadian COVID kemarin di bulan April ya, kalau saya dimulai di bulan April, itu pasar modal kita itu dihajar habis-habisan, turun drastis ya. Dari level tertinggi 7.000 ya, sempat di 7.000 juga, turun ditekan sampai level yang cukup rendah. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba bahas, bayangkan sama teman-teman, jikalau ada individu A, itu dia masuk pasar modal, itu di akhir 2019. Ya, jadi sebelum terjadinya krisis COVID ya, krisis yang disebabkan oleh COVID. Maka si orang tersebut, individu A tersebut, akan merasa trauma dengan saham. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ya nanti ya di kolom komentar. Karena apa? Karena individu A tersebut mengalami kejatuhan yang parah. Jadi baru nabung saham, baru mulai investasi, tiba-tiba krisis yang disebabkan oleh COVID. Ya. Nah, itu individu A. Nah, secara sederhana bisa kita imajinasikan, bisa kita bayangkan, si individu A ini akan merasa trauma, akan merasa, oh ternyata investasi itu memang sangat-sangat berbahaya. Ternyata investasi itu ngabisin uang saya. Ternyata investasi itu tidak semenguntungkan yang dibilang oleh orang banyak. Nah, kita simpan dulu individu A ini. Nah, sekarang kita bicara individu B. Masih segar di ingatan kita. Sekitaran mulai 2020 kuartal 3 akhir, mulai bulan September, Oktober, pasar modal itu rally ya. Saya masih ingat tuh saham-sahamnya. Antam, Breeze, Tins, kemudian apa lagi tuh? Itu semuanya kayak non-stop naik terus. Ya. Nah, bayangkan sekarang individu B itu baru kenal pasar modal di bulan Oktober 2020. Hasilnya apa? Si individu B ini bakal merasa saham ternyata memang menguntungkan. Saya masih ingat jelas di 2020 akhir itu banyak sekali, bahkan artis-artis, influencer-influencer baru muncul ngomongin tentang saham. Semuanya seolah-olah udah jago tentang saham. Ya. Padahal selisih waktunya cuma beda setahun loh. Yang individu A tadi gabung pasar modal 2019 Desember, yang individu B itu gabung pasar modal Desember 2020. Hanya beda setahun,
tapi dampak psikologisnya itu berbeda. Artinya apa? Di masa depan, ada tendensi individu A akan trauma dengan saham, akan menganggap saham itu merugikan. Sedangkan individu B berbeda setahun saja, bergabung di pasar modal, akan berpikir bahwasanya saham itu sangat-sangat menguntungkan. Sangatlah easy money. Tanpa belajar, tinggal klik-klik, dapat uang. Nah, inilah yang menjadi contoh kontekstual pesan dari chapter 1 buku ini. Bahwasanya pengalaman seseorang di masa lalu akan sangat berdampak kepada keputusannya di masa depan. Itu adalah suatu hal yang lumrah terjadi pada manusia. Dan ini patut kita kenali. Nah, itu pesan 1. Namun pesan 2-nya ada. Bukan berarti apa yang kita alami itu adalah gambaran dunia seutuhnya. Nah, kita kaitkan dengan individu A tadi. Bukan berarti meskipun si individu A tadi mengalami ombak atau musibah yang begitu besar di bulan April 2020 adalah gambaran seutuhnya pasar modal. Dia hanya perlu sabar, perlu belajar ulang, perlu untuk mengakui kesalahannya jikalau memang dia tidak melakukan transaksi secara baik, dan kembali masuk dengan cara yang baru. Karena apa? Pada dasarnya pasar modal itu there is no value. Gimana cara ngejelasinnya? Bahwasanya pasar modal itu untung ruginya itu subjektif. Tergantung kita mau menganggapnya bagaimana. Ya. Begitu pula dengan individu B. Individu B merasa pasar modal itu sangatlah menguntungkan. Tapi itu bukanlah gambaran utuh dari pasar modal tersebut. Hanya tinggal menunggu waktu untuk individu B. Jikalau tidak hati-hati, semua keuntungan, semua hal yang dia rasa mudah itu bakal diambil kembali oleh market, gitu ya. Nah, jadi itu yang dibahas di buku pertama, di chapter pertama, di buku Psychology of Money ini. Salah satu contoh yang menarik juga dia bahas di sini adalah terkait. Jadi di chapter pertama ini kebanyakan ngebahasnya tentang Great Depression di Amerika, kemudian di Jerman. Jadi mungkin saya nggak tahu nih apakah teman-teman bisa ngerelate apa enggak. Makanya saya lebih bawa ke konteksnya kita yang lebih dekat dengan kita. Nah, salah satu contoh yang dia bahas juga di sini adalah terkait lotre. Nah, ini menarik nih. Mungkin budaya lotre di kita nggak ada ya. Maksudnya lebih kepada undian kali. Kalau misalkan kita nggak usah bahas lotre deh, agak susah ngejelasinnya. Mungkin undian aja, undian berhadiah. Ternyata di Amerika itu siapa yang paling banyak membeli undian atau lotre itu adalah kaum menengah ke bawah. Bahkan mereka menghabiskan uang untuk membeli lotre itu kadang lebih daripada kebutuhan aslinya mereka. Nah, tentu ini buat kita yang mengamati dari luar, perspektif luar itu kok ngaco gitu loh. Daripada beli undian, mending beli kebutuhan yang memang penting dong, apalagi untuk orang-orang yang memang sulit dalam keuangan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Yang banyak beli undian di Amerika atau di luar sana itu malah orang-orang yang tidak berkecukupan. Alasannya kenapa? Ternyata alasannya menarik ketika ditanya. Di buku ini dibahas. Ternyata mereka menganggap ketika mereka membeli lotre itu, membeli undian itu, pada saat itulah mereka punya pengharapan yang tinggi. Bahwasanya mereka punya chance atau punya probabilitas untuk memenangkan suatu hal yang mungkin nggak akan pernah mereka bisa menangkan. Gitu. Jadi artinya apa? Keputusan orang itu tidak bisa kita nilai dari kacamata kita. Keputusan seseorang haruslah dinilai dari kacamata orang tersebut. Sehingga kita memahami, sebenarnya bukan tugas setiap individu untuk mengkoreksi atau menjustifikasi. Namun, cara kita memahami adalah, kalau bahasa Inggrisnya, put yourself onto their shoes.
tempatkan diri kita kepada posisi orang lain. Nah, dari situlah kita bisa memandang lebih bijak terkait keputusan-keputusan yang dibuat oleh orang lain atau individu lain. Itu pembahasan di chapter pertama. Nah, sebelum saya lanjut di chapter kedua, kita bahas 2 chapter aja ya di episode pertama ini. Nanti kita bakal bahas chapter-chapter berikutnya di hari Rabu dan minggu depan juga. Yuk, kalau misalkan ada pertanyaan silakan. Saya juga masih bingung nih ngecek kalau ada pertanyaan di mana ya gitu loh. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ada diskusi. Ada yang baru beli, Mas Arida ya. Arida 2012 baru beli di Play Store, belum sempat baca. Sama, saya juga kerjanya biasanya beli buku tapi bacanya belakangan. Jadi dicicil aja, Mas. Lebih mending buat saya buku itu salah satu bentuk terlalu sering kita menggunakan kata-kata investasi ya. Tapi suatu hal yang baik untuk dilakukan. Apalagi nih, ada nggak ya yang komen ya? Susah ya, jadi scroll gitu ya. Kalau misalkan mau nanya, mau ngeliat ada pertanyaan ya.